Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam semuanya. Kali ini kita berada di Kelurahan Tegaum bersama kawan saya Heri Awai. Kali ini kita ngobrol-ngobrol nih seputar kenakalan remaja yang sering terjadi di wilayah, ya kan, di beberapa wilayah lah katakanlah. Kita bisa bilang kita malam ini akan membahas tentang kenakalan remaja tawuran. Terlebih momoknya itu memang terjadi di sekitaran bulan Ramadan, jadi terus sampai malam takbiran akhirnya itu kan segala macam. Nah, saya akan bertanya kepada kawan saya ini tanggapan mengenai dan menyikapi tentang kenakalan remaja ini tawuran ini yang sering terjadi di beberapa wilayah tentang tawuran. Ya, tanggapan gue sih gini, kenapa sih semua itu bisa terjadi? Ya. Jadi memanfaatkan momen itu karena memang dijadikan itu acuan ataupun alibi membangunkan sahur. Bisa juga terjadinya gesekan-gesekan, gitu kan. Nah, buat percikan-percikan itulah yang sekiranya itu memang menurut gue sendiri ya menjadi pemicu, gitu. Jadi pemicu ya bakalan terjadilah yang kita nggak inginkan. Apa sih yang mereka cari tentang ya seolah dia menunjukkan bahwa dirinya itu hebat, menunjukkan dirinya itu lebih dari yang lain, antar geng, antar kampung, antar kelompok lah segala macam. Alasan apa sih yang mereka cari itu sebenarnya nggak ada yang dicari. Ya yang dicari ya penyakit. Kalau menurut gue gitu kan. Penyakit dan pengakuan. Ya, penyakit dan pengakuan, bahkan ini akan menimbulkan kematian. Ya kan, dengan adanya pemicu-pemicu yang terjadi di wilayah kita. Korban banyak itu pasti. Kalau untuk siapa yang merasa mengusungkan dada, siapa atau pihak dari sanakah atau pihak dari sinikah, kalau secara pengamatan gue tuh nggak ada yang saling menonjolkan ya. Ketika memang penonjolan itu terjadi ataupun pengakuan itu terjadi, itu masing-masing ketika sudah terjadi. Kita ambil contoh gini, misalkan pihak sebelah mengatakan tadi dia udah serang, tadi dia udah mundur, itu kan pengakuan secara mereka sendiri. Nah begitu juga dengan sebaliknya, itu sama-sama mengakui sendiri gitu. Mengakui bukan dari penilaian dari orang lain bahwa kelompok si A dia lebih unggul, kelompok si B itu lebih unggul. Nggak ada. Kalau ada memang yang menilai seperti itu orang yang pro, kan gitu. Ya mereka akan punya cerita sendiri ketika memang sudah terjadi. Gitu. Sah menurut pengakuan sendiri. Tapi ini melibatkan banyak orang, artinya melibatkan beberapa pihak, ya kan? Artinya bukan hanya si lawannya aja yang jadi korban. Ya misalkan lemparan batu mengenai rumah, lemparan batu mengenai orang lain, segala macam. Itu kan bukan yang secara individualis, ya kan? Tapi secara golongan gitu, ibaratnya yang lain itu jadi korban, meresahkan bahkan gitu kan. Kalau konteksnya kita bicara itu kerugian, itu sama-sama saling akan merugikan semuanya. Semua merasa dirugikan, nggak pihak dari sana, nggak pihak dari sini. Artinya apalagi yang sifatnya memang merusak, itu kan memang sangat merugikan dan bahkan itu tidak baik. Belum mendukung. Kalau dibilang mendukung ya siapa sih yang mendukung negatif? Kan tidak ada yang mendukung negatif. Artinya gini, anak-anak sekarang itu menurut gue sangat berbeda dengan mungkin dari gue pribadi ya. Dari zaman gue kecil itu kan beda generasi, beda zaman. Artinya segala skup yang memang sifatnya lebih tua mengarahkan kita itu patut menghargai, gitu loh. Artinya kita masih melihat siapa yang memberikan arahan terhadap kita, siapa ketua lingkungannya, siapa yang ditokohkan itu tidak melihat. Ketika memang dia ingin melakukan ya melakukan. Itu yang memang jauh. Dan sekali lagi garis besarnya ketika tadi pertanyaan lo mendukung dengan adanya kedua kelompok yang terjadi di wilayah kita ini, ya gue sih terus terang sebenarnya nggak mendukung. Bicara tokoh nih, sudah sejauh mana sih tokoh masyarakat ini bertindak, bereaksi gitu kan? Ya aparat lah, ibaratnya aparat pemerintah seperti RT RW gitu kan. Ya mungkin kalau para tokoh, para ketua lingkungan dengan atas kejadian seperti ini, gua rasa itu tindakan siap siaganya memang sudah dilakukan, sudah sering dilakukan. Kan juga sudah betul. Cuma memang secara personal ya baik satu-satu dari orang itu mungkin ada yang oke pak, iya pak, segala macam, tapi sisi lain satu orang lain segala macam, wah baik. Nah tadi yang gue bilang tadi, alasannya mereka itu tidak melihat siapa yang ditokohkan dan siapa yang dituakan dan siapa ketua lingkungannya. Mereka itu tidak melihat ke situ, gitu. Makanya tadi
alasannya kenapa gue bicara punya perbedaan di waktu gue gitu. Kalau gue masih melihat pengen memberikan arahan kan gitu, berarti kita udah bisa menghargai dengan tindakan, dengan berusaha untuk mencegah aksi-aksi kedua kelompok ini yang udah terjadi di wilayah kita. Bukan berarti si aparat ini bukan berarti belum ada tindakan, tapi memang Udah bertindak. ada tindakan yang memang hasilnya masih memuaskan lah gitu ya, katakanlah memuaskan gitu. Jadi itulah kenakalan remaja yang memang sering terjadi akhir-akhir ini ya, terutama Ramadan dan Lebaran. Ya, baik, sekiranya itu saja bincang-bincang kita pada malam hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.